Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Balik lagi di segmen Cintai Negeri. Kali ini gue juga masih mau membahas gunung, masih seputar gunung ya. Soalnya ngebahas yang lain apa cerita yang lain belum ada. Dan gunung yang akan gue bahas kali ini adalah Gunung Merbabu. Siapa yang nggak tahu Gunung Merbabu? Ayo angkat kaki. Lagi-lagi soal gunung, selain dari keindahannya, gunung itu pasti menyimpan sebuah misteri, ya kan guys? Banyak sekali para pendaki yang menceritakan, terutama ada satu kisah yang sangat viral banget. Ceritanya tentang seorang pendaki yang bertemu dengan arwah dari pendaki perempuan yang sempat hilang di gunung itu. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke ulasannya. Gunung Merbabu terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Semarang. Untuk mengakses Gunung Merbabu, kalian bisa melalui titik-titik berikut ini, yaitu titik Salatiga, Boyolali, dan Magelang. Dan Gunung Merbabu memiliki 3 puncak utama, di antaranya Puncak Triangulasi, Puncak Kenteng Songo, dan Puncak Syarif. Setelah kalian berjibaku melalui jalan-jalan jalur yang begitu terjal, nanti di atas kalian itu pasti disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah sekali. Karena kalian di puncak bisa melihat gunung-gunung tinggi yang ada di Pulau Jawa. Di antaranya Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Lawu, dan Gunung Slamet. Gunung yang memiliki ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut ini memiliki 5 jalur resmi. Di antaranya jalur Kopeng Tekelan, jalur Wekas, Kopeng Cunet Hel, yang keempat jalur Swanting, dan yang kelima jalur Selo. Di kelima jalur ini ada satu jalur yang difavoritkan para pendaki, yaitu jalur Selo. Selain karena jalurnya tidak terlalu berat, medannya tidak terlalu berat, kalian juga kalau yang mau nanjak ke Gunung Merbabu, kalian nanti akan disuguhkan oleh indahnya sabana. Apalagi kalau kalian datang pas bunga edelweissnya itu lagi mekar, dijamin indah banget. Ya walaupun saya belum ke sana, tapi katanya sih kalau kata yang pernah nanjak ke Gunung Merbabu, jalur Selo terutama, itu sabananya itu indah banget. For your info, kalau kalian mau mendaki ke Gunung Merbabu, kalian bisa cek di website di bawah. Selain website di bawah untuk mendaftar, kalian juga bisa tahu kuota pendakian di jalur mana saja. Gunung Merbabu juga termasuk gunung api strato. Yang dimaksud dengan gunung api strato itu dulu tuh sempet meletus maksudnya ya, tapi dia tuh sekarang lagi keadaan tidur, jadi nggak aktif lagi. Bukan berarti nggak meletus lagi ya, tapi istilahnya lagi tidur si gunungnya itu. Gunung Merbabu tuh pernah meletus di tahun 1560 dan 1797. Pada tahun 1570, Gunung Merbabu juga pernah dilaporkan meletus, namun belum ada konfirmasi soal berita ini. Dan Gunung Merbabu ditetapkan sebagai Taman Nasional. Dan Gunung Merbabu ditetapkan sebagai ya ampun, ada tukang pempek. Aigo. Dan Gunung Merbabu Dan Gunung Merbabu juga ditetapkan sebagai Taman Nasional. Nah, itu adalah fakta-fakta dari Gunung Merbabu. Selain dari fakta, ada juga sejarah yang menyebutkan bahwa dulu Gunung Merbabu itu bernama Gunung Candramuka.
Kenapa sih kok bisa diganti jadi Gunung Merbabu? Ada sebabnya guys. Dulu di Pulau Jawa itu banyak sekali kerajaannya. Nah, karena banyaknya kerajaan itu, biasalah ya, kalau biasanya kalau banyak itu kerajaan, pasti ada satu kerajaan yang pengen memimpin kerajaan-kerajaan kecil itu istilahnya ya. Jadilah pertarungan di antara kerajaan itu. Akhirnya keluarlah satu pemenang, yaitu Kerajaan Mamenang yang dipimpin oleh Maharaja Kusuma Wicitra. Karena Kerajaan Mamenang memenangkan pertarungan itu, maka semua aturan harus mengikuti Kerajaan Mamenang, termasuk mengganti nama gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa yang sebelumnya sudah diberi nama oleh Resi Ajisaka. For your info juga, Resi Ajisaka itu bukan berasal dari tanah Jawa, melainkan dari Kerajaan Sumatri. Kerajaan Sumatri itu terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Karena harus mengganti nama gunung juga, akhirnya Gunung Merbabu yang tadinya Gunung Candramuka diganti jadi Gunung Merbabu. Dan Gunung Merapi yang tadinya itu bernama Candrageni. Dan kenapa Gunung Merbabu disebut Merbabu juga? Masih banyak guys. Dulu itu Gunung Merbabu kan sempat meletus nih ceritanya kan. Jadi si abu vulkanik itu menutupi seluruh bagian gunung. Jadi kan warnanya abu-abu. Dan itu ada singkatannya. Merbabu singkatan dari Maharu yang artinya gunung, abu sama dengan gunung yang berwarna abu. Jadi Merabu. Ngerti gak sih? Merbabu gitu. Jadi kenapa sampai sekarang disebutnya Gunung Merbabu? Itulah silsilahnya. Dulu seorang pengelana dari Tatar Sunda yang bernama Bujangga Manik pernah bertapa di Gunung Merbabu. Bujangga Manik pun menyebut Gunung Merbabu itu sebagai Gunung Damalung atau Pamarihan. Kira-kira terjadi di abad ke-15. Ada juga guys cerita yang sudah mendarah daging di masyarakat sekitar Gunung Merbabu, yaitu tentang adanya kerajaan gaib yang ada di puncak Gunung Merbabu. Dulu di zaman Kerajaan Mataram, Gunung Merbabu merupakan kawasan kerajaan gaib yang pusat pemerintahannya itu berada di puncak Kenteng Songo. 9 batu berlubang yang ada di puncak Merbabu, konon katanya itu adalah sebagai pondasi tiang pendopo Istana Merbabu. Dan salah satu tokoh kerajaan gaib itu adalah Ratu Dewi Retno Asih. Kerajaan tersebut memiliki 2 kelompok pasukan yang dibedakan oleh warna dari seragamnya. Ada yang berseragam merah dan seragam hijau. Makanya secara tidak tertulis ada aturan kalau mau mendaki Gunung Merbabu itu dilarang menggunakan pakaian yang berwarna merah dan berwarna hijau. Karena kebanyakan pendaki yang mendapatkan kecelakaan di Gunung Merbabu itu yang menggunakan baju warna merah karena dianggap musuh, katanya begitu. Sedangkan pendaki yang menggunakan baju warna hijau, dia akan ditarik ke dunia mereka karena dianggap bagian dari kelompok yang berbaju hijau itu. Jadi dijadikan sebagai pasukan. Pos 4 Lempong Sampan disinyalir juga tempat untuk beristirahat sebelum menghadap raja, dan juga tempat untuk berlatih para prajurit. Sedangkan Watu Bubuh adalah gerbang dari kerajaan gaib itu, yang dulu sering digunakan untuk berkumpulnya rakyat yang akan bertemu dengan raja. Dan katanya di pos 1 Cunetel terdapat batu besar yang merupakan pintu gerbang untuk masuk ke kerajaan gaib tersebut. Oke guys, gimana tuh cerita, fakta, dan sejarah Gunung Merbabu?
apa ada yang salah dari, apa ada yang kurang, atau ada yang kurang nih si Sela ngomongnya nih, salah nih apa gimana, kalian bisa komen di bawah ya. Tadinya aku mau bawain cerita pendaki yang bertemu dengan sosok arwah yang pernah hilang di Gunung Merbabu pada tahun 2009. Ya, tahun 2009. Tapi karena durasi, saya takutnya kepanjangan. Buat kalian yang mau aku menceritakan perjalanan pendaki tersebut yang bertemu dengan arwah perempuan pendaki yang hilang di Gunung Merbabu, kalian juga bisa komen di bawah. Oke, sebelum berpisah, gue mau bilang terima kasih yang udah klik video ini, udah mau mendengarkan konten yang ya semoga bermanfaat buat kalian, apalagi buat kalian para pendaki yang mau berniat mendaki. Pemula harus lebih tahu dulu kondisi Merbabu itu seperti apa, jalurnya yang bagus yang mana, untuk pemula harus yang mana. Karena kalau kita cuman pengen kita naik gunung, tinggal bawa logistik sebanyak-banyaknya, tapi kalau tidak dibekali dengan ilmu itu bahaya guys. Kita nggak tahu kedepannya akan gimana, karena kalian tuh berhadapan dengan hutan langsung. Sekali lagi gue mau minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun informasi yang kurang tepat. Buat kalian warga yang sekitaran tinggal di Merbabu, mohon koreksinya kalau memang ada kesalahan ataupun ada sumber yang salah ataupun ada yang keliru, kalian boleh komen di bawah. Dan untuk kalian yang mau mendukung channel ini, Cintai Negeri, kalian bisa bantu kami dengan cara tekan subrek ya guys. Jangan lupa subrek, like, komen, dan share. Kalau kata orang sih subrek itu gratis guys. Oke, segitu dulu konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.